bangunnya kesiangan. Makanya kali-kali tidurnya lebih awal biar bangunnya lebih awal. Karena banyak yang sedih, Bunda akan melakukan teknik stop dulu supaya kalian lebih rileks sebelum belajarnya dimulai. Oke, kalian boleh ambil posisi duduk senyaman dulu. Silakan anak-anak duduk senyaman mungkin. Kita akan mencoba untuk menenangkan segala perasaan negatif yang ada di diri kalian pada hari ini. Mari ambil sejenak jeda untuk merelaksasikan tubuh kita. Silakan untuk mata kalian. Ambil nafas, tahan, hembuskan pelan-pelan. Ambil nafas lagi pelan-pelan, tahan, hembuskan dengan tenang, dan rasakan apa yang ada di sekitar kalian. Bayangkan kegiatan-kegiatan itu akan membuat kalian senang, gembira, menyenangkan, yang akan membuat kalian bahagia dan tidak tertekan. Ambil nafas sekali lagi, hembuskan dengan pelan. Sekarang buka matanya dan tersenyumlah. Nyanyikan lagu Lihat Kebunku. 1, 2, 3. Lihat kebunku, banyak dengan. Oke, kita tadi udah nyanyi lagu Lihat Kebunku. Kira-kira apa yang ada di lagu itu tadi? Kebun, bunga. Bunga kalian ada atau tidak? Ada. Ada apa? Bunga. Ada bunga. Sekarang Bunda mau ngajuin kuis sebentar deh. Bunga yang ada di rumah kalian itu kira-kira apa? Ada bunga apa arahnya? Di rumah bunga mawar. Perkembangbiakan tumbuhan itu kan ada dua. Kita sudah pelajari apa aja? Vegetasi. Kira-kira bunga mawar itu berkembang biak secara apa? Vegetasi. Tunjuk tangan. Medina. Vegetasi. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua, generatif dan vegetatif. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adalah kita mengharapkan nanti anak-anak Bunda mampu menemukan ide pokok di suatu paragraf. Terus ada menemukan ide pokok, menyajikan ide pokok dalam bentuk diagram, tabel, peta pikiran dan lainnya. Selain kita belajar ide pokok, nanti kita akan juga belajar negara-negara ASEAN. Nanti Bunda mau kalian bisa menyajikan hasil identifikasinya dalam bentuk video boleh, bentuk peta pikiran, diagram, tabel dan lainnya boleh. Setelah itu baru Bunda mengharapkan kalian bisa menentukan bagian-bagian bunga dengan tepat dan menyajikannya dengan bentuk tabel, diagram dan lainnya. Boleh juga video. Membawa teks tentang tumbuhan ada? Sudah? Siapa yang dibawa? Siapa yang bawa, Kak? Bawa semua ya. Nah, kita akan membuat ide pokoknya. Kalian ada berapa paragraf itu? Punya kalian? Beda-beda? Iya. Oke, sekarang kalian menentukan satu paragraf saja. Dan satu ide pokok saja dari satu paragraf. Bisa? Bisa. Bunda kasih waktu 30 detik.
sebagai sumber makanan manusia. Oke, kamu mau cari yang mana? Teks paragraf pertama, silakan. Apa ide pokoknya? Oke, berarti ide pokoknya ada di mana? Awal, tengah, atau akhir? Di awal kalimat. Kalimat dua apa? Kalimat pertama, Kalimat utama. Dalam suatu paragraf kita ada dua kalimat, yaitu kalimat utama yang ditentukan itu adalah ide pokoknya. Setelah itu ada kalimat penjelasan. Tadi sudah menentukan ide pokok yang ada pada teks masing-masing yang sudah kalian bawa. Sekarang Bunda punya teks sendiri, yaitu judulnya Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Sudah ada di handphonenya masing-masing, sudah Bunda kirim ke grup. Silakan dilihat. Sekarang tugasnya adalah membuat ide pokok yang ada pada paragraf di depan atau di grup WA sudah Bunda kirim. Silakan buat di Canva, boleh dalam bentuk poster, tabel, atau diagram atau mind mapping. Paham? Paham? Oke, silakan dibuat. Bunda kasih waktu 10 menit. Siapa yang mau maju? Aku. Oke, Medina dalam bentuk apa? Tabel. Silakan maju Medina. Pakai mic ya, biar suaranya kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medina akan menunjukkan ide pokok dari paragraf berikutnya. Nah, tadi kan ada cerita bagaimana jagung berkembang biak. Nah, yang paragraf pertama ide pokoknya, jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Paragraf kedua, ide pokoknya buah jagung yang berbentuk seperti tombol pada mulanya berupa sekutu bunga. Paragraf yang ketiga, ide pokoknya buah jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian bumi. Paragraf keempat, ide pokoknya setelah terjadi pembuahan bunga jagung terus menerus tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Paragraf kelima, ide pokoknya biji jagung yang mulai dapat ditanam kembali. Tepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk Medina. Nah, Medina tadi sudah memaparkan hasil ide pokoknya dalam bentuk apa? Tabel. Sekarang siapa yang mau maju lagi? Firna dulu ya, udah Firna baru Rania. Oke, tadi sudah kirim ke Bunda? Sudah. Oke, tinggal cari dulu. Paparkan ide pokok dari hasil karya kamu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman Bunda. Paragraf pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Paragraf kedua, seorang petani jagung memulai perkembangbiakan tanaman dengan menanam biji. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu nih Mas ini. Bunda mau tanya, ini tugasmu kamu buat di Canva? Oke, buat di Canva. Ini dalam bentuk apa? Mind mapping. Mind mapping. Bunda kasih nilai boleh ya? Ini kalau secara mind mapping sudah bagus. Sudah ada judul yang lebih besar daripada subtopik dan detail. Kita kemarin sudah belajar tentang mind mapping bahasa Indonesia. Sudah. Mind mapping itu ada bagiannya apa aja? Judul. Terus topik. Yang terakhir siapa tulis tangan? Medina lagi, yang lain dong. Siapa? Rania. Detail atau detail ya. Jangan dipaparkan kepada teman-teman. Ini dalam bentuk apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaisa Raniati. Di sini saya akan memaparkan hasil harapan saya tentang bagaimana perkembangbiakan jagung. Paragraf pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan pokok di berbagai negara, termasuk Indonesia. Paragraf kedua, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Paragraf ketiga, tepung sari terbawa angin, sebagian akan jatuh di kepala pucuk yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang pahit. Paragraf keempat, setelah menjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Paragraf 5, supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan pangan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagai biji jagung yang masih panen. Itulah hasil harapan tentang bagaimana perkembangbiakan jagung dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat mendukung Rania. Bagus nggak kalian Rania? Bagus. Kita temanya tentang apa ini? Teksnya jagung. Ini ada jagung besar. Ini kayaknya makanya nggak kapel. Enggak, ini kepala tulisnya jelek ya. Terus ada jagung pakai kacamata ya, mungkin silau kena matahari. Ini dalam bentuk apa? Poster. Poster, ada gambar, terus tuh latarnya bergambar juga, terus gambar apa? Gambarnya sesuai dengan tema. Oke, sudah selesai kita membuat ide pokok dari teks bagaimana perkembangbiakan jagung. Oke. Di negara-negara lain itu ada nggak sih tanaman juga? Ada. Ya. Kira-kira tanaman yang ada di Indonesia sama nggak ya sama di negara-negara lain? Ada yang sama, ada yang berbeda. Ya. Nah, sekarang Bunda mau tanya, Indonesia itu ada nggak masuk dalam organisasi apa gitu? Ada. Tunjuk tangan yang tahu. Apa? Karel? ASEAN. ASEAN. ASEAN itu ada berapa negara ya? 11 apa 10? Kenapa 11? Siapa tahu? Oke, Cahaya. Timor Leste. Timor Leste kapan masuk ke dalam anggota ASEAN? Siapa yang tahu? Medina Haji. Yo. 2020. Benar tidak? Salah, belum tepat. Siapa yang tahu? Rania. 2022. Salah sebut nih tadi. Jadi dulu negara ASEAN itu ada 10. Tapi pada tahun 2022 Timor Leste bergabung menjadi anggota ASEAN. Makanya bisa jadi 11. Nah, ini 11 negara ASEAN. Ini adalah benderanya. Sebelum kita mengetahui lebih banyak tentang ASEAN, kita nonton video dulu. Siapa mau nonton video? Aku. ASEAN dibentuk pas tanggal kembar loh, 88. Pendirinya ada 5 negara: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Baru deh di tahun-tahun berikutnya 5 negara lain ikut gabung, mulai dari Brunei Darussalam, terus Vietnam, disusul Laos dan Tadi adalah video tentang
negara ASEAN. Di video tadi masih 10 negara. Seperti yang Bunda bilang tadi, kalau ASEAN sekarang ada berapa negara? Tambah dengan Timor-Leste. Sekarang kita membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Kemarin gaya belajarnya ada apa aja? Audio, sama tunjuk tangan yang visual. Siapa gaya belajar visual? Tunjuk tangan, membuat satu kelompok. Yang audio siapa? Kinestetik siapa? Oke, silakan buat kelompok. Silakan diatur. Kita akan melakukan ice breaking dulu tentang lagu ASEAN. Bunda akan membagikan LKPD-nya. Ini di dalamnya ada LKPD IPA dan IPS. Tapi nanti kerjain dulu yang IPS ya, yang negara ASEAN. Bunda bagikan. Bunda mau kalian membuat tentang persamaan dua negara ASEAN. Paham? Linknya sudah Bunda kirim ke grup WA. Silakan dibuka dan dibuat kanvanya. Boleh dalam bentuk tabel, mind mapping, diagram dan lain-lainnya. Ada Fana? Ya. Handphonenya digunain kerja kelompok itu kerja bersama. Dengan sendiri kan? Oke. Masih semangat gak ini? Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kita jelaskan dulu instruksinya bagaimana, karena ini belajar berdasarkan gaya belajar. Ini kelompok audio. Kelompok audio nanti mengamati video yang sudah Bunda kirim. Kalau untuk apa namanya? Visual nanti sudah ada teks yang sudah Bunda kirim di grup WA. Kalau kinestetik silakan cari sumber belajarnya di pojok baca boleh, di perpustakaan boleh, tapi nanti kembali lagi ke kelas ya. Sekarang silakan kerjakan. Dibuat kanvanya kalau sudah membaca. Kalau sudah dapat isiannya silakan dibuat kanvanya. Di sini ada nggak? Di sini ada. Ada isiannya. Silakan dibuat kanvanya menggunakan handphone masing-masing.
Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kelompok kami ada Rania dan saya sendiri Medina, Anissa, Talita, Firna, Ria, Alicia, Fadel, Fauzan, dan Yudi. Nah, jadi materinya akan persamaan dua negara daerah Thailand dan Vietnam. Nomor 1 akan dibacakan oleh Farel. Persamaan dua negara Thailand dan Vietnam. Satu, sama-sama berada di Asia. Kembalikan ke moderator. Nomor 2 akan dibacakan oleh Salima. Dua memiliki arti yang sama yaitu Twin Office. Kembalikan ke moderator. Kenceng dong suara. Yang nomor 3 akan dibacakan oleh Firna. 3. Agama yang paling banyak dianut di dua negara ini sama yaitu agama Buddha. Kembalikan di moderator. Nah, yang terakhir nomor 4 akan dibacakan oleh Rania. Masyarakat dominan adalah seorang petani karena negara agraris. Saya kembali ke moderator. Nah, teman-teman, itu adalah hasil diskusi kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kinestetik membuat persamaan dua negara di ASEAN yaitu Thailand dan Vietnam. Bunda ulas lagi, kalau didengar dan disimak, kalau negara Thailand dan Vietnam itu mempunyai agama paling banyak di negaranya yaitu agama Buddha. Terus sama-sama berada di Asia. Karena negara ASEAN itu adalah negara agraris, maka negara Thailand dan Vietnam dominan pekerjaannya adalah petani. Di tempat kita banyak yang jadi petani? Banyak. Karena kita adalah negara agraris. Sekarang kelompok siapa yang mau maju? Audio, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kami dari kelompok audio akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tetap. Nama anggota saya sendiri Deswita, Sinta, Cika, Arif, Zikri, Davano, Bayu, Dava, Hafiz. Persamaan dua negara ASEAN yaitu Indonesia dengan Malaysia. Persamaan dua negara ASEAN yang pertama akan dibacakan oleh Hafiz. Kedua, sama-sama memiliki bahasa Melayu. Kedua, sama-sama memiliki agama Islam. Tanggal bergabung dengan ASEAN sama yaitu pada tanggal 8 Agustus 1967. Keduanya sama-sama memiliki bahasa resmi. Saya kembalikan kepada persamaan dua negara ASEAN. Yang kedua akan dibacakan oleh Stefano. Keduanya sama-sama berada di Asia Tenggara. Sebagian besar pencahariannya adalah pertanian. Keduanya sama-sama negara berkembang. Keduanya sama-sama mempunyai ibu kota. Saya kembalikan ke moderator. Oke teman-teman, itulah hasil presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok visual akan menampilkan hasil diskusi kami, yaitu persamaan antara dua negara ASEAN dari Filipina dan Singapura. Hasil ini akan dibacakan oleh Cahaya. Baca semua yang ada.
1. Memiliki bahasa campuran yang sama yaitu bahasa Inggris atau bahasa wajib. 2. Keduanya termasuk ke dalam negara ASEAN. 3. Dan keduanya memiliki perekonomian yang sama yaitu perindustrian. Saya kembalikan ke moderator. Itulah hasil dari diskusi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah tadi belajar tentang negara-negara ASEAN. Tadi juga di ide pokok kita sudah belajar, sudah bilang kalau di negara lain itu ada tumbuhan yang sama di Indonesia dengan negara lain, ada juga yang berbeda. Sekarang kita akan belajar tentang tumbuhan, yaitu tentang bagian-bagian. Nah, sebelum itu kita tonton dulu video ini. Selamat disimak dengan seksama. Halo Lapito. Pak, air tebunya 2 gelas ya? Oke, sebentar. Bapak siapkan. Kalau bunga bagaimana, Ibu? Bunga adalah hiasan tumbuhan dan juga tempat perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan terjadi ketika serbuk sari yang dihasilkan benang sari terjatuh ke atas kepala pupit. Proses ini disebut penyerbukan. Ini biasanya terjadi dengan bantuan serangga yang tertarik ke mahkota bunga. Mahkota bunga? Iya, mahkota bunga itu bagian bunga yang mempunyai bentuk dan warna beraneka ragam. Selain mahkota, bunga juga mempunyai dasar bunga, tangkai, kelopak, benang sari atau alat kelamin jantan, dan putih atau alat kelamin betina. Wah, jadi setiap bunga itu gabungan antara jantan dan betina ya? Tidak semua bunga. Bunga yang sempurna mempunyai benang sari dan putih. Tetapi bunga yang tidak sempurna tidak mempunyai salah satu alat kelamin bunga. Ini air tebunya ya. Nah, karena kalian lanjut. Tadi di video sudah dikatakan oleh Pipo ada bunga sempurna dan tidak sempurna. Bunga yang sempurna itu memiliki apa? Kelamin. Ada benang dan putih. Oke. Kalau yang tidak sempurna, dia tidak memiliki salah satunya. Mungkin tidak mempunyai kepala putih dan benang sari. Salah satu itu makanya dia tidak sempurna. Oke, tugasnya sekarang di LKPD-nya yang belakang kalian membuat fungsi bagian bunga. Tadi bagian bunga ada apa aja? Ada mahkota, ada tangkai, ada warna. Siapa yang bisa menyebutkan dengan lengkap? Tunjuk tangan. Anti, Bapak. Anti, bagian bunga yang kamu ketahui apa? Mahkota, kelopak, kepala sari. Stop. Aurel, yang kamu tahu tentang bagian-bagian bunga apa? Kok jerapah? Apa? Selain yang disebut anti. Bakal biji, oke. Medina. Tangkai dasar bunga, bakal buah. Sekarang kegiatannya adalah kita keluar kelas mencari tumbuhan bunga yang bisa kita cari bakal bunganya yang mana. Tunggu ya. Bunda kasih instruksi dulu, boleh? Cari keluar kelas untuk mencari bunga yang ada tangkai. Kita cari putiknya yang mana, kita cari bakal bijinya yang mana. Boleh? Boleh. Sekarang silakan keluar.
Oke. Kepala putih. Oke. Kinestetik. Audio, mana yang kelopak bunga? Oke. Benang sari. Jangan rebutan ya. Kalau sudah, silakan dibuat tugasnya melalui Canva. Nanti kita presentasi lagi di depan. Kalau Pak Kinestetik mau menampilkan tugasnya dalam bentuk apa? Poster. Ingat ya, kelompok kinestetik poster. Kalau kelompok visual, mau membuat tugasnya dalam bentuk apa? Diagram kah? Tabel kah? Mind mapping kah? Apa? Tabel. Oke, tabel ya. Kalau audio, video atau PPT? Video atau PPT? Video. Halo. Dengan kinestetik buat dalam bentuk poster, visual dalam bentuk tabel, mind mapping, terus audio dalam bentuk video. Silakan dibuat sekarang. Sudah selesai? Sudah selesai, Medina? Sudah. Kalau sudah, siapa yang mau maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya? Ini kelompok siapa ini? Ini kelompok siapa? Kinestetik. Silakan maju dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kawan-kawan dari kelompok 3 akan membuat bagian-bagian bunga sampai bunga dasar bunga bapak biji kelompok buah sampai putih kelapa putih benang sari kelapa sari mahkota. Fungsi pertama Tidak, nanti kamu. dasar bunga. Fungsi pertama dasar bunga bagian mahkota mahkota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok audio akan mempresentasikan fungsi dari bagian-bagian bunga melalui video ini. Teman-teman, nama saya Arif. Saya akan menjelaskan fungsi tangkai bunga. Sama seperti dasar bunga, tangkai bunga memiliki fungsi menghubungkan antara bunga dengan rantingnya. Hai, nama saya Sinta. Saya akan menjelaskan tentang kelopak. Kelopak adalah melindungi bunga yang masih muda dan melindungi kuncup ketika sedang bunga berkembang. Hai teman-teman, nama saya Zikri. Saya akan menjelaskan fungsi dari dasar bunga, bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya walaupun terkena terpaan angin. Hai, nama saya Davano. Saya akan menjelaskan tentang bakal biji. Bakal biji melindungi sel-sel telur yang akan dibuahi dan menjadi tempat pertemuan sel-sel telur yang akan dibuahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Desita Alfanida. Saya akan menjelaskan fungsi dari mahkota. Fungsi mahkota adalah membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hingga. Halo teman-teman, saya Dava. Saya akan menjelaskan fungsi dari benang sari. Benang sari berfungsi sebagai alat perkembangbiakan jantan.
Hai, nama saya Hafiz. Saya akan menjelaskan fungsi kepala sari. Fungsi kepala sari adalah sebagai tempat yang berisi serbuk sari. Saya akan menjelaskan tangkai putik. Tangkai putik menjadi penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dan ranting. Hai teman-teman, saya mau menjelaskan tangkai putik. Tangkai putik sebagai tempat untuk menerima serbuk sari saat terjadinya proses penyerbukan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bunda bagikan kertas lembar evaluasinya. Masing-masing satu orang satu. Silakan. Silakan dikerjakan. Bunda kasih waktu 20 menit cukup. Silakan dikerjakan. Hari ini kita sudah banyak belajar. Bagaimana perasaannya? Siapa yang masih sedih? Ada yang masih sedih? Tidak. Oke. Hari ini kita sudah banyak belajar. Belajar apa saja kita hari ini, Davano? Oh, oke, ASEAN. Bunga. Terus apa lagi yang di awal tadi? Kita mencari Ide pokok. Oh, ide pokok. Kata Davano, kita sudah mencari ide pokok. Betul tidak tadi? Betul. Tadi kita mencari ide pokok tentang apa? Yang maju ke depan. Bagaimana berkembang biak. Alia, kamu hari ini udah dapat ilmu apa aja dari pembelajaran hari ini? Hari ini kamu dapat ilmu apa aja? Yang pertama, ya, tahu bagian-bagian. Terus Lebih tahu bendera-bendera ASEAN. bendera-bendera ASEAN, negara ASEAN. Terus Juga bisa belajar tentang banyak negara dan dari dari ASEAN. Oke, kita ketahui hari ini Ozan dapatnya pelajaran apa hari ini yang masuk di Ozan? Tangkai putih. Berarti itu tentang bagian-bagian bunga. Terus apa lagi tadi? Ide pokok. Nah, Bunda tanya lagi ide pokok. Satu paragraf itu mempunyai 2 kalimat. Yang pertama, kalimat penjelas dan kalimat utama. Kalimat penjelas dan kalimat utama. Oke. Ide pokok itu berada di mana aja? Bisa di awal, di tengah, di akhir. Oke, paham ya sampai sini? Nah, Bunda mau tanya, strategi pembelajaran hari ini bagaimana? Kalian suka atau tidak? Suka. Ada yang mau diperbaiki? Tidak? Berarti kita untuk pembelajaran selanjutnya kita akan menerapkan pembelajaran seperti ini ya. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.